episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai bersama kakak-kakak yang cantik-cantik. Oke, terima kasih Kak Nadia. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Anissa Febi Wijaya, biasa dipanggil Anissa. Teman pemilih, perkenalkan nama saya Retno Dwi Aisyah, biasa dipanggil dengan Retno. Lika-likunya luar biasa rumit, luar biasa berat. Ya. Karena yang sebelumnya belum tahu apa-apa tentang CPNS, terus tiba-tiba terjun ke dunia CPNS gitu. Tak ada lika-liku yang berbeda karena pastinya kan waktunya harus dibagi. Untuk tantangannya yang paling berat itu Kak, membagi waktu antara keluarga dan belajar. Itu pasti sama-sama bisa untuk meraih mimpinya dengan jalannya masing-masing. Satu enggaknya, dan alhamdulillah lolos. Dan semuanya ini dilakukan secara online ya Kak? Secara online di website SSCASN. Oke. Kenapa kakak-kakak cantik ini memilih Satker KPU? Kan pasti ada pilihannya kan? Selamat pagi teman-teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nadia Firasadi Putri Hartami di BBK Bincang-Bincang Kepemiluan. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai bersama kakak-kakak yang cantik-cantik sekali dengan wajah-wajah baru. Seperti episode yang lalu bersama dengan wajah-wajah baru juga. Nah, episode kali ini juga masih ada wajah-wajah baru di KPU Kabupaten Madiun. Tada! Ada Kak Nisa dan Kak Retno. Halo, apa kabar? Seperti pepatah ya kakak-kakak, tak kenal maka tak sayang, maka lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Sebenarnya namanya siapa, kan biar teman-teman pemilih yang di rumah juga tahu ya, teman-teman bisa berkenalan juga. Rumahnya di mana, waktu kuliah mengambil jurusan apa, mungkin bisa dari Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Nadia. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Anissa Febi Wijaya, biasa dipanggil Anissa. Sekarang domisilinya di Madiun dan ditempatkan di Satuan Kerja KPU Kabupaten Madiun juga. Alhamdulillah sesuai home base ya. Iya, dan dulu kuliahnya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Wah, jauh sekali ya Iya, Kak. jauh banget. Terus jurusannya S1 Sistem Informasi. Begitu Kak Nadia. Mungkin untuk status nih, kalau Aduh. untuk Kak Nisa ini gimana ya ini? Statusnya belum menikah. Belum menikah ya? Belum menikah. Tapi Belum apa? Belum menikah. Yang Belum penting kan menikah. belum menikah gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Retno. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Retno Dwi Aisyah, biasa dipanggil dengan Retno. Alamat rumah saya Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Madiun. Deket ya Iya, Kak deket Iban. banget, satu kecamatan sama tempat masih kerja satu Kak. kecamatan, berarti nggak ada 5 menit ya? 10 menit mungkin Kak 10 menit, perjalanannya. Iya. masih 10 menit. Oke, bisa dilanjut. Terus untuk itu, saya dulu kuliah di Universitas Merdeka Madiun. Jurusan hukum, Madiun, jurusan ya. hukum Kak. Oh, berarti yang satunya Kak Nisa ini jurusan IT, Betul. yang satunya jurusan hukum. Iya Kak, benar. Untuk status nih Kak Retno. Kalau status saya sudah menikah, anak saya 1 Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kakak-kakak yang cantik-cantik ini adalah wajah-wajah baru yang ada di KPU Kabupaten Madiun. Mereka adalah kakak-kakak CPNS. Nah, pertama kali nih aku mau bertanya, gimana sih lika-liku kalian berdua saat mendaftar CPNS? Silakan Kak Nisa. Oke, aku jawab duluan nih Kak. Lika-likunya luar biasa rumit, luar biasa berat. Ya. Karena yang sebelumnya belum tahu apa-apa tentang CPNS, terus tiba-tiba terjun ke dunia CPNS gitu. Dulu awalnya kan saya baru lulus kuliah nih. Lulus kuliah tahun berapa nih Kak kalau boleh tahu? 2024.
daftar CPNS? 2024. Wah, fresh graduate banget Iya. ya. Jadi ketika udah dapet ijazah, Hmm. terus kebetulan lagi scrolling media sosial karena waktu itu masih pengangguran ya Kak. Jadi kesibukannya scrolling media sosial gitu. Scrolling 24/7 ya. Aduh. Bisa dilanjut. Oke. Terus nemu salah satu informasi gitu di salah satu media sosial. Kayaknya waktu itu Instagram gitu ya. Ada pembukaan CPNS besar-besaran gitu. Iya. Iya gitu. Terus tertarik daftar. Tapi saat itu anggapan saya tuh kayak masih pesimis gitu. Alah nanti ujung-ujungnya bayar atau gimana gitu. Ujung-ujungnya pasti harus cari ini, Iya, cari itu cari gitu ya, itu. Kak. Tapi ternyata setelah saya cari seluk-beluknya semuanya gratis, Kak. Gratis, tidak dipungut biaya apapun, mulai dari administrasi, terus SKD, SKB, itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dari mulai mendaftar sampai dengan diterima ya. Itu Iya. gratis ya pastinya. Iya, saya sangat bersyukur sekali saat itu. Pertama administrasi nih, banyak banget berkas yang harus dilengkapi, Iya. kayak tes kesehatan, terus tes SKCK itu. Dan itu juga pasti menghabiskan waktu juga ya, menghabiskan tenaga ya untuk mempersiapkan itu. Betul banget. Terus administrasi dilengkapi, mendaftar administrasi, menunggu beberapa minggu kayaknya untuk pengumuman administrasi lolos atau enggaknya, dan alhamdulillah lolos. Dan semuanya ini dilakukan secara online ya, Kak? Secara online di website SSCASN. Oke. Ya. Terus selanjutnya persiapan tes SKD. Bisa dijelaskan mungkin ada teman-teman yang di rumah nih kurang paham SKD itu apa, SKB itu apa, bisa dijelaskan, Kak? Ya, jadi tahap seleksi pertama yang tes CAT itu SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Jadi ada soal matematika, terus wawasan kebangsaan, tes kepribadian gitu. Jadi masih secara general gitu loh soal-soalnya gitu. Dan alhamdulillah lolos juga, termasuk urutan ranking yang tinggi gitu. 10 besar ya? Enggak sih, waktu itu 20 besar. 20 besar. Ya. Lanjut. Iya. Kayaknya waktu itu dari 1.200-an peserta gitu. Dan alhamdulillahnya lolos. Iya. Terus lanjut lagi tanpa dikasih jeda buat istirahat, lanjut lagi mempersiapkan buat tes SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang. Itu khusus ya soal-soalnya terkait formasi yang kita lamar gitu. Berarti tentang kepemiluan ya kalau yang SKB ini atau gimana, Kak? Bisa dijelaskan? Enggak tentang kepemiluan sih, karena saya melamar formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi. Jadi Ya. soal-soal selama tes SKB itu ya seputar IT gitu. Oh, iya paham. Gitu. Lika-likunya itu ya, Kak. Iya, dan alhamdulillahnya juga lolos. Sampai sekarang Iya, bisa sampai bergabung diterima. di KPU Kabupaten Madiun. Iya, tepat 1 tahun kita di sini. Tepat 1 tahun ya. Ah. Selanjutnya nih buat Kak Retno, apa sih kira-kira lika-liku dalam mendaftar CPNS? Kalau kemarin? saya pribadi ya Kak ya, lika-likunya sih hampir sama kayak Dek Nisa ya. Dari awal mendaftar, terus mencari formasi, terus itu melengkapi berkas-berkas yang kita butuhkan ya. Iya. Setelah itu belajar, setiap hari itu belajar untuk bisa lolos itu SKD itu Kak. Kan tesnya awalnya kan itu administrasi. Setelah lolos kita ikut tes SKD itu Kak. Berarti setiap tahap itu ada sistem gugurnya gitu ya. Iya, benar, di benar, Kak, CPNS benar. itu. Ini sebenarnya kalian itu waktu mendaftar sudah saling kenal belum sih? Belum Siapa ya? tahu Belum, belajar yes, bareng. belum. Oh, belum. Belum sama sekali. Sama sekali. Nggak tahu siapa Kak Retno gitu. Bisa kenalnya waktu sudah keterima atau kayak gitu ada grup? Mungkin ada grup WhatsApp-nya atau gimana? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Waktu itu kenalnya di
acara kegiatan Ortuk ya? orientasi tugas yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur. Berarti waktu udah keterima ya, Waktu baru udah keterima. bener-bener baru Waktu kenalnya. keterima terus penempatan di Kabupaten Kabupaten Madiun. Madiun. Jelalah Iya. satu kantor. Iya. Iya. Langsung kita Sama-sama cari-cari itu ya. Madiun. Iya. Kita langsung Satu cari-cari kantor. ini yang penempatan di Madiun siapa saja. Terus buat grup WA itu. Jujur saya iri sama Kak Retno ini. Apa nih? Kenapa? Karena rumahnya deket banget. Iya, Saya kan deket ya. terhitung paling jauh kan Iya. di sini gitu. Iya, tapi nggak apa-apa Kak Nisa. Walaupun paling jauh, yang penting masih home base, Masih masih Madiun, Madiun. ya. Masih bisa pulang ke rumah Iya, ketemu masih keluarga. Setiap hari masih bisa ke rumah, nggak pulang ke kos. Iya. Kemarin kita sempat deg-degan ya waktu pengumuman penempatan itu ya. Dek, ya. Betul-betul. Takutnya ditempatin di Madura atau Iya. Banyuwangi gitu kan Yang jauh, ya, banget gitu karena dari rumah. Mungkin udah ngerasa waktu kuliah Kak Nisa ini udah Merantau. Pengennya takutnya kerja deket home base. orang tua tapi gitu. alhamdulillah ya dapetnya sama-sama home base. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah selanjutnya banget ya. nih, Iya. pertanyaan selanjutnya, ini kenapa kakak-kakak cantik ini memilih Satker KPU? Kan pasti ada pilihannya kan, pasti Iya. sebelumnya pengen milih kantor ini, pengen daftar di kantor itu. Kenapa selanjutnya kakak-kakak ini memantapkan hati mau memilih KPU? Bisa dijawab? Siapa dulu ya? Dia bisa dulu aja. Oke, aku. Jujur waktu itu banyak sekali ya formasi pilihannya di berbagai instansi. Kayaknya hampir seluruh instansi pemerintah tuh waktu itu buka Formasi ya? Iya, buka Iya. formasi gitu. Dan saya milihnya itu yang ada cuma tes CAT aja. Jadi base komputer gitu Iya. tesnya gitu. Jadi biar nggak pergi sana, pergi sini. Awalnya milihnya gitu ya? Iya, mengerucutlah ketemu KPU dan beberapa instansi lainnya, termasuk saudara kita Bawaslu gitu. Oh, sebelumnya juga ada kepengen sama-sama penyelenggara ya? Iya, ada kepengen milih Bawaslu juga, tapi ternyata setelah ditelusuri formasi yang dibuka KPU tuh lebih banyak Oh iya. gitu. Jadi memantapkan hati di KPU. Jadi karena formasinya lebih banyak itu, jadi lebih mantep di situ ya? betul. Selain itu juga bisa milih provinsi tujuan. Oh, bisa gitu. milih. Jawa Timur paling banyak formasinya langsung gas Jawa Timur saat itu juga gitu. Dan jelalah rezeki ya Kak ya? Iya, rezeki alhamdulillah banget. Home base lagi. Iya. Bersyukur banget ya? Bersyukur banget. Lalu untuk Kak Retno nih, kenapa memilih KPU? Karena waktu itu juga sama, formasinya juga paling banyak Kak di mana itu di KPU seluruh Indonesia formasinya di Jawa Timur paling banyak. Akhirnya itu memantapkan diri untuk milih KPU. Selain itu kan penempatan juga deket ya Kak, masih wilayah satu Jawa Timur. Kalau emang bukan rezekinya di Madiun kan bisa deket, Masih Jawa Timur Jawa gitu Timur ya? gitu loh Kak. Iya. Masih bisa deket sama keluarga, sama anak gitu Kak. Tapi nyangka nggak sih ternyata kantornya tuh sedekat itu sama rumah? Buat Kak Retno nih. Nggak nyangka juga sih Kak bisa dapat di Madiun. Waktu awal pengumuman itu sempat deg-degan juga sih. Apalagi itu pengumumannya malam-malam ya. Iya, pasti nggak bisa tidur Nggak ya bisa Kak? tidur. Dapat penempatan mana ini? Takutnya kan jauh sama keluarga ya Kak ya. Alhamdulillahnya dapat di Madiun. Jadi dua-duanya harus bersyukur Iya, ya teman-teman. bersyukur. Sangat bersyukur. Deket sama keluarga, bisa pulang setiap hari, ya kurang lebih seperti itu ya. Iya, benar-benar. Nah selanjutnya nih, setelah kalian memantapkan masuk di KPU, memilih formasi di KPU, apakah ada pengalaman sebelumnya menjadi penyelenggara pemilu, entah menjadi KPPS, PPS atau PPK waktu pemilu mungkin? Jujur kalau saya belum ada, karena Belum saat ada. itu fresh graduate. Fresh graduate, Iya. berarti ini kerja pertama kali ya? Kerja pertama kali alhamdulillah gitu, langsung one shoot Alhamdulillah. CPNS gitu Kak. Bersyukur banget gitu loh Kak. Iya. Berarti sebelumnya benar-benar belum belajar tentang kepemiluan. Maksudnya kayak belum tahu dunia kepemiluan, belum pernah masuk ke dunia kepemiluan ya. Belum. Benar-benar belajar dari nol ya Kak Iya. ya. Pernahnya cuma nyoblos doang. Oh, nyoblos doang. Pertama kali nyoblos kapan nih Kak? Waktu pilkada 2024.
tahun kemarin ya. Iya, tahun Oh, iya. 2 tahun yang lalu. Ini ya karena sebelumnya kakaknya masih kuliah ya, Iya, Kak Nisa ini. waktu pemilu belum bisa nyoblos karena harus ngurus pindah pemilih dulu kan, Kak. Dan waktu itu belum ada Ayo waktu nakal luang. nih, nakal. Iya. Gak boleh dicontoh ya teman-teman, ini nakal nih, nggak Saat itu nggak masih mengurus skripsian. nih. Ada kesibukan skripsian gitu. Jadi ya bisa dibilang sibuk banget dan jujur ngurus pindah pemilih tuh agak ribet ya. Iya, waktu itu mungkin waktu itu Kak Nisa ini merasa agak ribet atau memang malas ribet aja dan aku nggak tahu nih gimana nih alur-alurnya gitu kan. Biasanya kalau mahasiswa udah ketumpuk sama tugas tuh pasti fokus sama dirinya sendiri kan. Kayaknya lebih yang kedua itu ya. Males ribet. Tapi pastinya kalau sekarang udah melek pemilu kan, pasti Mulai udah banget, karena semakin terjun ke dunia kepemilihan umum ini, khususnya pemilihan presiden, terus DPR, kepala daerah, ternyata sangat penting gitu untuk menggunakan hak suara Iya, kita satu untuk suara menentukan nasib pemimpin bangsa, ya Iya, kan? betul sekali. Nah, untuk Kak Retno nih, apakah sebelumnya ada pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu? Belum Kak, belum. Belum, Iya. belum juga sama ya Sama, berarti. sama. Saya kan dulu waktu itu lulus kuliah 1 tahun menganggur. Setelah itu 2024 tuh ada apa itu? Pendaftaran CPNS. Berarti kerja pertama juga ya? Kak? Iya, baru pertama kerja di sini juga Kak. Sama-sama Iya. kerja pertama. Salaman dulu Kak. Salaman dulu. Salaman dulu kerja pertama. Berarti benar-benar Iya, belajar dari nol ya dua-duanya. Banyak belajar juga sih kalau di KPU ini Kak, prosesnya untuk apa itu pemilihan itu seperti apa. Betul. Ternyata Ribet juga ya, Kak, ya? Ternyata Iya, betul. ini apa? Banyak ya prosesnya. nggak Prosesnya langsung. banyak banget. Untuk tantangannya yang paling berat itu tuh Kak, membagi waktu antara keluarga dan belajar. Belum lagi kayak antar jemput anak, terus ngajarin anak belajar kayak gitu. Dan harus belajar Iya. sendiri ya, Kak. Terus menyiapkan makanan untuk anak dan suami kayak itu Kak. Berarti Kak Retno ini sudah memiliki timeline sendiri ya, udah buat jadwal gitu ya. Bener Kak. Pagi hari tuh bangun, sholat subuh, terus menyiapkan makanan dan persiapan untuk anak sekolah. Setelah itu anak sekolah, saya mengantar ke sekolah dulu. Setelah itu saya pulang belajar sampai anak itu Pulang sekolah. Pulang sekolah. Berarti di sela-sela waktu Iya, menunggu benar. anak pulang sekolah ini, Kak Retno ini mengambil dan memanfaatkan waktunya untuk belajar. Bener. Pasti gitu Tapi ya. setelah anak sekolah tuh saya nggak bisa belajar ya. Soalnya saya tuh bisanya belajar tuh kalau keadaan sunyi. Oh, Kalau iya. ada anak itu udah nggak bisa Nggak belajar. bisa belajar dan Iya. pasti juga harus membelajari anak juga Iya. ya. Jadi nggak bisa fokus gitu Nggak ya, bisa Kak ya. fokus. Jadi kan harus mikir semuanya lah. Harus bisa bagi waktu antara belajar sama keluarga yang Iya. paling berat itu sih Kak. Pasti menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman. Tapi ini bisa jadi inspirasi loh teman-teman, bahwasanya teman-teman di luar sana jika nanti mau mendaftar sesuatu, antara yang fresh graduate atau sudah pernah kerja atau sebelumnya menjadi ibu rumah tangga, itu pasti sama-sama bisa untuk meraih mimpinya dengan jalannya masing-masing. Pastinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Retno dan Kak Nisa. Sebagai CPNS yang baru masuk nih di KPU, kira-kira apa sih yang ada di bayangan kalian berdua ini tentang KPU itu seperti apa? Karena kan dilihat dari ceritanya kalian berdua kan sama sekali belum memiliki pengalaman kerja di KPU dan juga sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu juga. Kira-kira apa sih yang ada di bayangan, yang ada di pikirannya dua kakak-kakak cantik ini tentang KPU sebelumnya? Bisa. Kalau untuk penyelenggara saya belum punya pengalaman ya Kak ya. Jadi dulu tuh saya sebagai itu pemilih aja sih Kak. Nah, kira-kira Kak Retno ini masih ingat nggak sih pertama kali memilih dan memilih apa yo? Oh, kalau pemilih itu saya taat Kak dari setelah punya KTP ya. Setelah itu saya udah
mencoblos sampai sekarang. Anti golput ya Nah, ini. Wah, harus keren memilih nih, ya. perlu dicontoh nih teman-teman. Iya, karena suara kita tuh menentukan Indonesia, bangsa. nasib bangsa. Mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk kakak-kakak cantik ini. Sebagai CPNS yang baru masuk di lingkungan KPU, karena sebelumnya kan tadi melihat dari cerita kedua kakak-kakak cantik ini kan belum ada pengalaman kerja sama sekali dan tidak pernah atau belum pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya. Nah, kira-kira ini apa sih yang ada di bayangan kakak-kakak sebelumnya melihat KPU itu seperti apa? Lembaganya itu seperti apa? Kira-kira bisa diceritakan, Kak Nisa? Bayangan tentang KPU ya, kayaknya sama seperti masyarakat umumnya yang membayangkan kalau KPU kerjanya tuh cuma waktu pemilu, waktu pilkada doang. Tapi ternyata setelah saya nyemplung sendiri ke KPU ini, ternyata nggak seperti itu. Itu hoax ya, realitanya. Kak? Iya, hoax. Jadi sebelum pemilu, pilkada, ada yang namanya tahapan ternyata. Iya, betul. Yang prosesnya kurang lebih 2 tahun sebelum pemilu dan pilkada udah disiapkan. Dan banyak sekali persiapannya. Loadingnya itu lama. Betul. Ya, Kak? Mulai dari pemutakhiran data pemilih setiap per triwulan, terus ada sosialisasi pendidikan pemilih ke SMA, SMK. Terus apa lagi ya, Kak ya? Mengurusi penentuan dapil, mengurusi sipol, parpol, banyak Iya, sekali banyak ternyata sekali ya. persiapannya. Sebenarnya itu juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ke di teman-teman di luar sana sih. Pasti kalau habis pemilihan itu teman-teman pasti bilang, apa sih kerjanya, kan udah selesai tahapannya. Padahal nggak seperti masih itu. kerja ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin kalau dari pandangan Kak Retno nih, sebelumnya itu melihat KPU itu seperti apa sih? Kalau pandangan saya sih itu Kak, saya mengira tuh KPU tuh kerjanya 5 tahun sekali juga Kak. Jadi sama ya? Iya sama. Terus selain itu kan saya sebelumnya saya belum tahu kalau di dalamnya KPU itu ada namanya komisioner Kak. Saya belum tahu. Setahu saya tuh cuma Lembaga dari pemerintah ASN aja, ya, dari ASN aja. ASN aja. Ternyata tuh ada komisioner yang Membidangi setiap divisinya. setiap divisinya itu Kak. Iya. Teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang belum tahu, di KPU itu ada 2, apa ya, bisa dikatakan apa ya Kak? 2 rumah tangga yang berbeda 2 seperti rumah, tapi kita saling Melengkapi melengkapi. ya. Pimpinan atau komisioner yang membuat kebijakan dan kita sekretariatan menjembatani untuk melayani para komisioner tersebut. Betul sekali. Seperti itu ya teman-teman. Saya mau nambahin nih Kak. Boleh? Dan ketika sudah masuk ke KPU Kabupaten Madiun, mengenal rekan-rekan kerja yang ternyata asik gitu, orang-orangnya baik banget, sangat menyambut para CPNS ini, memberi bimbingan. Sebelum masuk, kira-kira apa sih di pikiran kalian berdua nih? Apakah dikiranya di kantor itu nggak asik, orangnya cuek atau gimana? Ada kesan tersendiri nggak? Bukan kayak gitu, takutnya tuh lebih ke senioritas gitu. Oh. Tapi ternyata enggak. Enggak. Takut itu ya lingkungan kerjanya toksik Toksik, atau iya. ternyata enggak. Soalnya Gen Z kan Banyak nonton drama ya Iya. pasti ya. Kalian nonton drama guys. Enggak, ternyata enggak di sini enggak baik-baik semua ya baik-baik orangnya. semua. Soalnya kan Gen Z kan menjunjung tinggi work life balance. Waduh, indus ekonomi. Sejauh ini juga sesuai ekspektasiku yang baik-baik gitu, dan membuat saya lebih banyak belajar hal baru juga dari rekan-rekan di KPU Kabupaten Madiun. Dan pastinya Luar biasa. bisa menjadi keluarga kedua ya. Iya, betul, benar-benar. betul banget. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kita di BBK. Kita lanjutkan lagi ya pertanyaan-pertanyaan menarik bersama dua kakak-kakak cantik ini. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Kan Kak Nisa dan Kak Retno ini kan habis melakukan latsar. Nah, Betul banget, kira-kira betul ada kesan tersendiri nggak sih, atau ada pengalaman menarik, pengalaman lucu yang dialami sewaktu latsar? Mungkin bisa dari Kak Nisa?
Oke, sebelum masuk ke Latsar ya, kita jelasin dulu kalau salah satu syarat untuk bisa diangkat jadi PNS itu harus melaksanakan Latsar selama kurang lebih 3 bulan. Di mana nih Kak kira-kira kemarin latsarnya? Kemarin kita selama 2,5 bulan itu online, terus seminggunya di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Jadi KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Oh, berarti hybrid ya, ada yang Iya, luring, betul. ada yang daring Iya, ya. Betul, benar. hybrid. Dan selama seminggu di sana itu menurut saya berkesan banget. Kira-kira apa nih kesannya? Yang pertama, ketemu teman-teman di seluruh KPU Provinsi Jawa Timur, dan mereka tuh sangat baik, seru, dan apa ya, mudah untuk diajak bergaul gitu loh. Iya. Iya gitu. Terus kedua, makanannya sangat enak-enak banget. Waduh, ini kuliner nggak pernah lupa Iya. ya teman-teman ya. Iya harus, karena kan happy tummy, happy life. Gitu. Kayak MPASI, happy life. Gitu. Apalagi ya, mungkin Kak Retno mau menambahkan? Kalau itu sih Kak, kan kita kan waktu itu ya, waktu daring ya. Iya. Kita kan melakukan Zoom setiap hari, tugas. Jadi itu kayak tugas pagi, malam harus diselesaikan. Jadi itu penuh tantangan banget ya waktu itu. Banget. Jadi kita belum apa itu bikin video, apalagi tuh videonya ada yang berkelompok ya Kak ya. Jadi tuh kayak bikin apa ya, kita jadi Banyak tugas, banyak tugas ya, banyak begadang. banyak begadang. Dan banyak waktu untuk mencurahkan ide-ide kan pastinya. Iya. Nah, Kita mendadak jadi aktor. Aktor, kita bikin iya. tag video, Betul. terus podcast juga ya kemarin ya. Iya, Kak? podcast juga. salah satunya yang ayo itu kan. Iya betul. ayo. Itu kan waktunya sehari Kak, harus jadi Iya. waktu hari itu juga. Oh, saat itu juga harus dikirim, Iya, harus iya, dikirim. dikirim. Selain itu ada tugas lagi ya. Tugasnya tuh nggak cuma satu aja, sampai 2 kali, 2 tugas. Dalam 3 tugas sehari ya. tuh bisa 3-4 tugas dan harus selesai hari Harus itu selesai juga. itu. Jadi harus pintar-pintar manage waktu juga ya. Iya sih, Pastinya kan banget. juga mengerjakan itu waktu di kantor juga ya. Jadi Iya. menjadi tantangan tersendiri juga ya untuk kakak-kakak ini. Betul sekali. Selanjutnya waktu Latsar tuh, waktu di Surabaya itu gimana sih pembagiannya? Apakah di Madiun juga di plotting Madiun sendiri, yang dari Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur sendiri, apa itu dicampur? Ya. Ada yang dari Madiun sama Magetan atau gimana? Kalau Kira-kira? kemarin itu ya Kak ya, di itu Dilaksanakan 2 gelombang. Dua Oh, gelombang. 2 gelombang. Dan kita ikut gelombang pertama. Kita juga bareng Magetan, Ngawi, Sama Pacitan ya. Pacitan. Gitu. Dan dari Latsar itu juga bisa jadi kenal ya, kenal Iya, satu nanti sama kalau, lain semakin eh, deket ya. Kita nanti kelompoknya tuh ngacak ya, nanti dipilihkan ngacak. dari panitia juga ya. Betul. Saya sendiri mencar. Mencar. Yang ini yang Satu 3 kelompok. CPNS satu kelompok. Oh Iya. Iya, saya sama Kok bisa mencari tuh gimana? Itu ceritanya. karena sesuai awalan huruf nama. Kan Ah, A. iya. ya. Mereka R, R semua gitu. Jadi satu kelompok. Iya. Jadi kita lebih koordinasinya lebih gampang, dia yang lebih susah ya. Iya, susah karena saya tuh waktu itu sama Jombang, terus Lamongan, Malang Nah, gitu. kira-kira waktu jadi satu kelompok dengan daerah yang lain, Iya. itu apakah ada perbedaan yang aku bingung ki ngrungokne kowe ngomong? Apakah ada perbedaan bahasa gitu loh? Enggak sih Kak. Enggak kagok ya berarti. Enggak kagok. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Gitu. Terus mereka juga asik, enggak kaku. Jadi lancar-lancar aja komunikasinya. Ngerjain tugas juga lancar. Aman ya, Aman, berarti aman banget. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, dari sekian banyaknya tahapan menjadi CPNS, salah satunya yang paling mengesankan itu waktu Latsar. Betul Apalagi banget. tuh waktu aku yang itu bagian itu. Waktu yang di Surabayanya Kak, Ha-ha. kan harus meninggalkan anak, meninggalkan iya, selama, betul. selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu itu boleh pegang HP nggak sih kira-kira? Boleh, boleh. Berarti Tapi masih bisa ini ya, masih bisa mengabari anak atau mengabari suami gitu ya? Iya, tapi kita kegiatan tuh full dari jam 4 Setengah 5 pagi ya?
5 Kan subuh kita subuh. bangun persiapan jam Iya. 3 pagi, malah kita Iya. persiapan bangun, mandi. Terus jam 5 tuh udah mulai olahraga. Terus apel setiap hari. Setelah apel makan, Iya, habis itu makan. kegiatan sampai siang. Kira-kira makannya kayak gitu dibatasin gak sih, Kak? Enggak. Enggak. Waktunya, Iya. waktunya Enggak, iya. Oh, dibatasin. Waktunya dibatasin. 30 tapi menit ya kemarin. Iya, 30 menit. Nah, tapi masih aman lah Masih ya. aman. Tak kirain yang kayak 10 menit. Enggak. Kan butuh persiapan juga. Jadi Oh, kan iya. harus kumpul semua. Habis itu kita makan bareng-bareng di sana. Iya. Setelah itu baris, nanti kita habis itu apel ke depan. Apel, terus kegiatan kelas, seru-seruan di kelas sama coach kita masing-masing. Iya. Terus sampai malam ditutup apel ya malamnya. Terus tidur, paling bisa tidur tuh jam 10, jam 11 gitu. Nanti bangun jam 4 lagi. Jam 3 malah. Oh, jam 3. Soalnya kan mandinya antri. Mandinya antri. Oh, satu kamar kan 3 orang. Iya, betul. Belum nanti kita nyuci baju. Iya, betul. Jadi benar-benar dilatih kemandiriannya ya Iya, di sana. benar-benar. Kira-kira nih kalau ada Latsar part 2, apakah mau? Aduh, enggak dulu. Enggak hanya. Cukup sekali jangan diulang ya. Iya. Mengesankan tapi Cukup untuk Dikenang. dikenang. ya, cukup untuk dikenang. Tidak untuk diulang. Tidak untuk diulang. Selanjutnya nih. Tadi kan aku belum tanya. Iya. Dua kakak ini sebenarnya satu subak nggak sih atau beda-beda? Dan kalau beda, mungkin bisa diceritakan nih untuk teman-teman yang di rumah. Kira-kira di subaknya masing-masing tuh selama menjadi CPNS apa sih yang sudah dikerjakan? Kita beda ya Kak Retno Beda, ya, beda. beda. Saya sendiri tuh di KUL. Kita berbeda subak ya Kak Retno ya. Beda. Beda. Saya sendiri tuh di KUL, keuangan umum logistik. Kak Retno di Tekhum, Tekhum. Tekhum tuh apa Kak? teknis dan hukum. Ya, gitu. Nah, kira-kira apa sih yang Kak Nisa tuh di KUL itu sudah mengerjakan apa aja? Dan di Tekhum mengerjakan apa aja? Pasti kan tugasnya beda-beda ya. Biar teman-teman yang di rumah ini juga tahu ternyata di KUL itu ngerjainnya apa sih? Di Iya. Tekhum itu apa sih? Bisa dijelaskan? Oke, kalau saya ya Kak, awal-awal dulu itu belajar tentang pengarsipan surat masuk dan surat keluar dulu. Terus mengarsipkan secara digital juga itu saya yang pegang. Terus waktu Latsar itu ada tahap aktualisasi. Nah, itu saya baru fokus ke pengelolaan BMN gitu. Jadi saya mendata seluruh BMN yang di KPU Kabupaten Madiun itu apa aja, didata kondisinya bagaimana, rusak berat apa rusak Yang bawa ringan. siapa. Iya, yang bawa siapa. Terus habis itu baru diberi label di setiap BMN seperti itu, Kak. Pastinya itu juga menjadi pengalaman yang pertama ya. Iya, Sebelumnya jelas. Belum tahu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih untuk Kak Retno, kira-kira apa aja sih yang dikerjakan di Tekhum ini? Kalau saya sendiri tuh awalnya itu Kak, mengarsipkan tentang surat keputusan yang ada di KPU Madiun, dari surat keputusan ketua ataupun surat keputusan sekretaris. Untuk selanjutnya saya sudah mulai membuat berita acara Kak, tentang acara rapat pleno saya membuat. Iya. Terus setelah itu saya mengarsipkan secara manual maupun itu digital Kak. Apakah ada kesulitan dari Kak Retno ini waktu belajar pertama kali? Pasti juga pertama kali kan? Iya, baru, benar. baru tahu oh BA tuh ternyata seperti ini. Iya. Oh SK tuh ternyata seperti ini. Kira-kira apakah ada kesulitan sih waktu belajar di situ? Sejauh ini nggak ada kesulitan Kak, soalnya tuh dari awal saya sudah dibimbing sama kasubag saya, terus berdiskusi dengan rekan kerja saya yang satu bagian, jadi saling membantu Kak. Oke, Nggak berarti ada saling kesulitan membackup ya, saling membackup. Nah, selanjutnya nih, aku juga punya pertanyaan untuk masing-masing kakak-kakak ini. Yang pertama untuk Kak Nisa dulu, sebagai lulusan IT. Menurut Kak Nisa nih gimana pendapat Kak Nisa terkait pengelolaan sistem informasi yang ada di KPU? Pastinya kan di setiap subbag kan sudah ada sistem informasinya sendiri-sendiri, Iya, betul. aplikasinya sendiri-sendiri. Seperti Siakba, Sipol, Silon, Sidalih, itu Srikandi. Srikandi. Itu menurut Kak Nisa gimana sih itu?
Menurut aku KPU tuh pengelolaan sistem informasinya tuh udah sangat luar biasa ya. Karena mengingat begitu banyaknya aplikasi yang digunakan dan itu sangat kompleks sekali. Apalagi ketika digunakan saat tahapan dan hari H pemilu. Otomatis kan digunakan secara serentak. Iya. Betul. Dan mengurusi ratusan juta data pemilih. Iya. Iya, dan itu sangat luar biasa sih. Pengelolaan sistem informasi di KPU sendiri seperti itu. Nah, kira-kira untuk Kak Nisa ini juga sebagai lulusan IT, apakah ada pendapat Kak Nisa dari Kak Nisa sendiri untuk ada merubah misal aplikasi ini pengen diubahnya seperti ini, gitu ada nggak? Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada ya. Sejauh ini udah sangat bagus dan integrasi ke pusatnya itu udah berjalan lancar gitu. Kan berjenjang kan Iya. laporannya gitu. Justru ini menjadi tantangan buat saya yang baru terjun ke dunia KPU, apalagi penyelenggara. kedepannya katanya bakal dijadiin operator inilah, operator itulah. Itu menjadi tantangan buat saya. Nah, untuk belajar ya. Iya, untuk terus belajar karena secanggih apapun aplikasinya, kalau operatornya nggak canggih kan juga nggak jalan, Kak. Hebat ini Kak Nisa ini. Kata-katanya guys. Iya. Jadi intinya tetap kita harus belajar ya, Betul. mau disuruh menjadi, bukan disuruh sih, mau menjadi operator apapun, Apapun. kita harus tetap belajar Betul. dan belajar. Nah, selanjutnya nih untuk Kak Retno. Kalau untuk Kak Retno ini sendiri kan lulusan hukum. Sebagai lulusan hukum, mungkin Kak Retno ini tadi kan sudah bercerita juga Iya. untuk membuat BA Pleno. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak Retno ini memastikan draft yang dibuat Kak Retno ini memiliki kepastian hukum atau legalitas? Yang pertama itu ya Kak, kita memastikan format dari BA itu sesuai PKPU apa belum. Kita harus mencari format dulu di PKPU, kita belajar, memahami seperti apa format yang benar biar sesuai Kak. Yang kedua itu kita mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan acara pleno tersebut. Kita harus paham, harus sesuai dengan itu Kak, sesuai peraturan yang ada. Nah, kembali lagi ya teman-teman, pastinya sama saja walaupun di Subbakul maupun di Subbak Tekhum ini sama-sama harus belajar. Betul. Entah itu aplikasi atau belajar PKPU, semuanya kita harus belajar. Ya, benar-benar Begitu banget, Kak. teman-teman. Oke teman-teman, obrolannya sangat amat seru ya, cukup seru ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita kembali lagi setelah break kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di BBK. Nah, sebelum menutup di segmen terakhir ini, ada 2 pertanyaan lagi nih yang pengen aku tanyakan ke teman-teman, ke kakak-kakak ini. Nah, kira-kira apakah ada pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin pengen bergabung menjadi CPNS nantinya? Itu apa sih pesan-pesan dari kedua kakak ini yang sudah sukses menjadi CPNS di KPU? Aduh, terima kasih loh ya kata-kata suksesnya. Amin. Amin itu kan bisa menjadi doa. Betul. Pesan-pesan saya buat teman-teman di luar sana yang mungkin kepengen daftar CPNS khususnya KPU, apapun itu kesempatannya, intinya coba aja, jangan takut gagal, belajar terus, seimbangi dengan doa, restu orang tua juga. Dan KPU capek, KPU banyak deadline banget, tapi capeknya KPU kita ini itu ada artinya, karena kita yang menentukan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Menusuk ke hati banget ya. Nah, kira-kira kalau dari Kak Retno nih, apa pesan-pesan untuk teman-teman
yang ingin mendaftar CPNS di luar sana nantinya? Pesan saya sih untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, khususnya KPU ya Kak ya, jangan pernah menyerah, jangan takut bersaing dengan ribuan orang yang juga ingin mendaftar. Terus jangan lupa belajar, berdoa, terus jangan takut meskipun belum punya pengalaman kerja ya Kak seperti saya, meskipun saya sebagai ibu rumah tangga ya, jangan pernah takut untuk bersaing, harus percaya. Terus itu ya, sebagai ibu rumah tangga ya Kak, jangan mudah menyerah, harus percaya diri, jangan takut bersaing. Terus setiap orang tuh punya mimpi Kak, jadi kita harus menggapai mimpi tersebut, tetap semangat. Keren sekali ya teman-teman. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Ya, jangan takut untuk mencoba, jangan menyerah. Iya, jangan menyerah untuk belajar. Nah, terakhir nih, pesan untuk teman pemilih. Apa sih kira-kira pesan untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah sebelum penutupan ini? Bisa dari Kak Nisa dulu. Oke, kalau dari saya untuk teman-teman pemilih, ingat suara kalian itu sangat amat mahal. Harganya 5 tahun ke depan. Jangan ditukar jadi sembako, jangan disia-siain jadi golput. Pokoknya datang aja ke TPS, coblos yang kamu percaya, karena nasib 2029 kita yang tentuin. Merinding. Kalau untuk Kak Retno nih, apa nih kira-kira pesan untuk teman-teman pemilih di rumah? Untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah, kita jangan sampai itu golput ya Kak ya, karena suara kita tuh menentukan nasib bangsa ya Kak ya. Jadi kita harus memilih sesuai dengan hati nurani kita ya Kak ya. Udah itu aja sih Kak. Jadi untuk teman pemilih, selesai juga segmen bersama dua kakak-kakak CPNS, dua kakak-kakak dengan wajah baru yang ada di KPU Kabupaten Madiun ini. Dan untuk teman-teman pemilih di rumah, jangan lupa untuk selalu memantau informasi dari KPU Kabupaten Madiun, dari sosmed-sosmed yang kita punya, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu mengikuti episode-episode kita yang asik sekali yang ada di BBK, bincang-bincang kepemiluan. Dadah!